Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, dosen pembimbing, dosen penguji 1, dan dosen penguji 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan tugas akhir saya. Judul yang saya ambil yaitu Asuhan Kebidanan Komprehensif pada Nyonya S. di Desa Sukamana, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, tahun 2021. Untuk daftar pembahasan pada tentang kali ini, yang pertama ada latar belakang, tujuan penelitian, metode laporan kasus, tinjauan kasus, dan yang terakhir kesimpulan. Latar belakang dari laporan kasus ini yaitu adanya continuity of care pada asuhan kebidanan. Continuity of care adalah pelayanan yang dicapai ketika terjalin hubungan terus-menerus antara seorang wanita dengan bidan. Asuhan yang berkelanjutan berkaitan dengan kualitas pelayanan dari waktu ke waktu yang membutuhkan hubungan terus-menerus antara pasien dengan tenaga profesional, dalam hal ini adalah bidan sebagai provider kesehatannya. Asuhan kebidanan berbasis continuity of care atau CEC dapat dilaksanakan secara komprehensif, di mana asuhan yang diberikan secara menyeluruh yang mencakup pemeriksaan berkelanjutan atau berkesinambungan, mulai dari prakonsepsi, kehamilan, persalinan, nifas, neonatus, dan keluarga berencana. Peran bidan di sini dalam melaksanakan COC juga asuhan komprehensif diharapkan mampu memberikan pelayanan berkualitas dan kenyamanan pada klien sesuai kebutuhan klien. Sehingga di sini saya tertarik untuk melakukan studi kasus ini dengan asuhan komprehensif secara dengan continuity of care secara komprehensif. Nah, di sini tujuannya yang pertama ada tujuan umumnya melakukan asuhan kebidanan secara komprehensif pada kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, dan keluarga berencana. Untuk tujuan khususnya, melakukan asuhan kebidanan kehamilan, melakukan asuhan kebidanan persalinan, melakukan asuhan kebidanan masa nifas, melakukan asuhan kebidanan bayi baru lahir, dan mengidentifikasi kesenjangan teori dan praktiknya. Metode laporan kasus ini, jenis laporannya merupakan laporan asuhan kebidanan komprehensif yang menggunakan jenis studi kasus. Untuk waktu dan tempatnya, dilaksanakan pada April hingga Juni 2021, tepatnya di Desa Sukamana, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu mengumpulkan data dengan sumber data primer dan sekunder. Data primer didapatkan dari wawancara langsung kepada klien, dan data sekunder didapatkan dari buku KIA dan catatan lainnya, seperti format asuhan kebidanan, kehamilan, persalinan, nifas, dan BBL. Nah, pada masa pandemi ini, kontak dengan pasien terbatas, sehingga pengumpulan data juga dapat dilakukan dengan media online, contohnya WhatsApp. Instrumen yang digunakan yaitu format asuhan kebidanan dari kehamilan sampai bayi baru lahir. Alat yang digunakan ada ANC kit, ENC kit, PNC kit, BBL kit, dan alat laboratorium sederhana. Untuk selanjutnya, tinjauan kasus dan pembahasan. Pada asuhan kehamilan, pembahasan di sini didapatkan frekuensi kehamilannya. Penulis memberikan asuhan kehamilan pada klien sebanyak 1 kali pada usia kehamilan 39 minggu 3 hari. Ibu pun sudah memeriksakan kehamilannya sebanyak 7 kali, sehingga dapat diakumulasikan total ibu memeriksakan kehamilannya yaitu 8 kali. Dan ini sudah sesuai dengan rekomendasi WHO 2016. Kemudian saat kunjungan antenatal dilakukan pemeriksaan TFU, didapatkan hasil TFU klien 29 cm. Berdasarkan teori menggunakan McDonald, TFU menurut usia kehamilan 39 minggu adalah 33 hingga 40 cm, sehingga terdapat ketidaksesuaian antara TFU ibu dan menurut sesuai usia kehamilannya. Dan di sini didapatkan banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut. Selanjutnya ada kenaikan berat badan ibu hamil. Pada kasus didapatkan Nyonya S memiliki IMT yang rendah, yaitu 17,56, tetapi kenaikan berat badan Nyonya S selama kehamilan totalnya 14 kg. Sehingga dapat disimpulkan kenaikan berat badan ibu berdasarkan IMT sudah sesuai dengan yang dianjurkan, rentan 12 kg sampai 18 kg kenaikan berat badan selama hamil untuk kategori IMT yang rendah. Nah, persiapan persalinan di sini dari hasil pengkajian didapatkan hasil bahwa ibu sudah mempersiapkan persalinannya, akan bersalin di mana, menggunakan biaya apa, dan rencana menggunakan kendaraan apa, dan perlengkapan juga dokumen-dokumennya juga sudah siap. Nah, di sini suami punya peran memberikan dukungan dan ketenangan bagi ibu yang sedang hamil, terutama dalam mempersiapkan rencana persalinan yang akan diperlukan agar bisa disiapkan dengan baik. Pada asuhan persalinan, di kala duanya, ibu datang ke puskesmas pukul 4.30 WIB
Hasil pemeriksaan pembukaan ibu sudah lengkap atau 10 cm, ketuban negatif, kemudian diberikan asuhan memimpin persalinan, menganjurkan ibu mengendarai secara efektif. 40 menit kemudian, bayi lahir spontan, pukul 5 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Jenis kelamin laki-laki, kemudian langsung dilakukan penilaian segera pada bayi baru lahir. Dan didapatkan hasil kulit kemerahan, bayi bergerak aktif, dan menangis kuat. Pada kala 3, keadaan umum ibu baik. Di sini saya melakukan asuhan manajemen aktif kala 3, dan ibu sudah terdapat tanda-tanda pelepasan plasenta. Dan untuk pemeriksaan hasil kontraksi, ibu baik. Di sini kala 3 pada ibu berlangsung 10 menit, dan plasenta lahir spontan dengan lengkap. Pada kala 4, ibu berlangsung normal. Keadaan umum ibu baik asuhan yang diberikan karena kondisi ibu pada kala 2 dan kala 3 dalam keadaan baik, sehingga diharapkan di kala 4 juga dalam keadaan normal, yaitu kondisi ibu tidak terdapat tanda komplikasi dan ibu dapat beristirahat dengan nyaman. Asuhan yang diberikan lainnya yaitu memfasilitasi ibu untuk beristirahat dan memenuhi kebutuhan nutrisi dan hidrasinya. Pada asuhan masa nifas, saya di sini melakukan asuhan nifas 2 jam, nifas 3 hari, nifas 24 hari, dan nifas 32 hari. Pada nifas 2 jam, ibu tidak ada keluhan, dan saya melakukan asuhan yaitu memberitahu ibu untuk istirahat yang cukup, memberitahu ibu tentang akta eksklusif, memberitahu ibu tentang cara menyusui yang baik dan benar, memberitahukan ibu untuk memenuhi nutrisi dan hidrasi yang cukup, dan tidak ada pantangan makanan. Lalu memberitahukan ibu tentang kebersihan diri personal hygiene dan tanda-tanda bahaya masa nifas. Pada nifas 3 hari, ibu mengeluhkan kurang tidur karena menyusui saat malam hari. Dan di sini didapatkan hasil tekanan darah ibu tinggi. Dan itu bisa disebabkan kemungkinan karena kurang tidur ibu. Dan asuhan yang diberikan di sini, saya menganjurkan ibu untuk memenuhi kebutuhan istirahatnya dengan tidur siang pada saat bayi juga tidur, agar ibu tidak terlalu kelelahan pada saat siang hari karena malam harinya terbangun untuk menyusui. Dan untuk tetap menjaga asupan nutrisi yang baik, juga tetap menyusui. Pada nifas 24 hari, ibu mengatakan mengeluh nyeri setelah BAB karena konsistensi yang keras. Dan saya melakukan asuhan menganjurkan ibu untuk minum yang banyak dan makan makanan yang mengandung serat tinggi, yaitu buah-buahan dan sayur-sayuran. Dan saya juga mengevaluasi tidur ibu juga pola tidur ibu sudah baik dan ibu tidak kelelahan lagi. Dan juga mengevaluasi tanda bahaya masa nifas, juga rencana ibu menggunakan KB. Pada nifas 32 hari, ibu tidak mengeluh, tidak ada keluhan, dan saya melakukan asuhan untuk mengevaluasi mengenai KB yang direncanakan ibu. Ibu berencana untuk menggunakan KB metode suntik 3 bulan, karena ibu sudah merasa cocok, dan tidak ingin mengganti metode ke metode KB yang lainnya. Pada asuhan bayi baru lahir, saya melakukan asuhan BBL 1 jam, BBL 3 hari, BBL 24 hari. Bayi Nyonya S termasuk bayi normal, lahir pada saat usia kehamilan 40 minggu, berat badan bayi 3.100 gram, panjang badan 49 cm, jenis kelamin laki-laki. Di sini saya memberikan asuhan, yaitu memotivasi ibu agar tetap memberikan ASI setiap 2 jam sekali, dan memberikan KIE tentang perawatan bayi baru lahir, seperti perawatan terpusat, pemenuhan kebutuhan nutrisi ASI, dan mengantisipasi tanda-tanda bahaya pada bayi baru lahir. Pada BBL 3 hari, kunjungan ini tidak ada keluhan, ibu mengeluh tidak ada keluhan pada bayinya. Setelah dilakukan pemeriksaan, bayi dalam keadaan baik, tali pusat dalam keadaan bersih, tidak ada tanda infeksi, dan tidak ada perdarahan. Namun ada penurunan berat badan sebanyak 100 gram. Nah, di dalam hal ini, penurunan bayi Nyonya S usia 3 hari masih dalam keadaan normal. Pada kunjungan 24 hari, ibu mengatakan tidak ada keluhan pada bayinya. Bayi Nyonya S selama hampir 1 bulan mengalami kenaikan berat badan sebanyak kurang lebih 1.200 gram, dan panjang badan naik kurang lebih 2 cm. Apabila dilihat menggunakan KMS, bayi Nyonya S bertumbuh masih dalam batas normal, dan masih tetap memberikan pendidikan kesehatan tentang perawatan bayi baru lahir sehari-hari kepada ibu. Kesimpulan yang didapat dari asuhan yang diberikan selama kehamilan, ibu tidak merasakan ketidaknyamanan apapun. Frekuensi pemeriksaan kehamilan Nyonya S juga sudah sesuai dengan teori, sehingga kesehatan ibu dan janin selama masa kehamilan bisa terus dipantau, dan asuhan kebidanan kehamilan yang diberikan pada ibu selama hamil pun menjadi lebih maksimal. Pada proses persalinan Nyonya S tidak terdapat masalah.
penata laksanaan asuhan kebidanan yang dilakukan oleh bidan juga pada kasus ini pun sudah tepat. Ibu juga mengalami robekan jalan lahir, hanya lecet. Ibu tidak mengalami robekan jalan lahir, hanya lecet sedikit. Dan perdarahan tidak aktif sehingga tidak dilakukan penjahitan. Pada masa nifas, Nyonya S berlangsung dengan baik dan normal. Tidak ada penyulit atau komplikasi yang lebih lanjut untuk bisa ditangani. Hanya penyulit fisiologi saja dan sudah dapat teratasi dengan baik. Asuhan yang diberikan selama masa nifas ini sudah sesuai dengan standar dan sesuai dengan teori dan kewenangan bidan. Pada asuhan KB juga, pada nifas kunjungan keempat, diberikan asuhan konseling KB mengenai rencana KB. Didapatkan hasil ibu rencana menggunakan KB metode suntik 3 bulan dan pasien ibu tidak menginginkan metode KB lain. Untuk kesimpulan pada bayi baru asuhan pada bayi baru lahir, secara keseluruhan bayi Nyonya S dalam kondisi sehat. Bayi Nyonya S juga telah mendapatkan imunisasi HB0. Sampai sekarang bayi tetap diberikan ASI eksklusif. Asuhan yang diberikan pada bayi baru lahir sudah sesuai dengan teori dan kewenangan bidan. Untuk kesenjangan dari asuhan yang saya lakukan, secara keseluruhan asuhan yang diberikan pada Nyonya S telah sesuai dengan teori dan kewenangan. Namun pada asuhan nifas, ibu diberikan antibiotik berupa cefadroxil, di mana hal tersebut tidak sesuai dengan teori yang ada. Ibu juga pada saat nifas hanya dilakukan perawatan hingga 6 jam. Masa nifas, hal itu juga tidak sesuai dengan panduan yang ada. Kedua hal tersebut terdapat pada SOP Puskesmas Cibeber. Di Puskesmas Cibeber, baik ibu yang tidak mengalami laserasi dan mengalami laserasi jalan lahir masih tetap diberikan antibiotik profilaksis. Dan untuk perawatannya juga hingga 6 jam kemungkinan untuk mengurangi transmisi penularan COVID-19. Mungkin sekian presentasi laporan tugas akhir dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam sejahtera dan terima kasih.